Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arif Muhammad. Sekarang kita ada di Grafika Cikole. Hari ini kita sedang memantau bis kampus ya. Ini dari Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, ini adalah bis universitas atau bis inventaris ya dari kampus Universitas Muhammadiyah di Jember. Sebenarnya Unmu itu banyak ya, ada tersebar di mana-mana. Di Bandung juga ada Universitas Muhammadiyah. Tapi untuk bis yang untuk inventaris bus kampus Muhammadiyah Jember ini menggunakan ini kalangan sama PWSGH Trans. Kita coba pindah ke sebelahnya biar lebih enak dan gak kalang ya. Nah, ini udah mulai rapi parkirnya. Jadi ini adalah bis inventaris dari Universitas Muhammadiyah Jember menggunakan bodi ultra high deck generasi pertama ya. Nah, ini menggunakan sasis Scania K410. Ini kenapa generasi pertama dari UHD? Sebenarnya generasi pertama itu yang paling pertama itu yang Pandawa 87 ya. Nah, ini seperti generasi keberapa, tapi masih termasuk generasi ke-1. Karena ada lihat dari kawal bawah, dari topinya, sama dari selendangnya juga, itu dia masih belum yang facelift, alias masih original dari generasi 1. Gitu guys. Nah, untuk trip dari Scania UHD Muhammadiyah Jember ini sendiri itu dari kemarin ya, berangkat dan 2 hari dan menetap di Lembang ya. Mereka muter-muter di Lembang untuk berwisata di sini. Nah, rencana kayaknya besok pulang sih, gitu guys. Nah, coba kita review dikit-dikit unit ini yuk, dari depan ujung sampai belakang ya. Nah, untuk dari bagian tampak depan sendiri ini, dia seperti yang saya bilang tadi, dia belum facelift, masih generasi pertama, yaitu Jetbus 3 Gen 1 dari mukanya, dari kawal depannya. Terus ini lampunya juga masih standar, semuanya standar ya, belum ada variasi. Terus ini ada emblem Scania juga ya. Terus ini ada emblem Adiputro. Dan ini belum menggunakan variasi dan masih clean banget, masih orisinal. Untuk topinya dia masih yang generasi kedua. Ini topi generasi kedua ya, dari generasi kedua dari yang Jetbus 3. Cuman kalau dari UHD ini generasi ke-1 gitu guys. Nah, untuk tampak dari sebelah kanannya nggak beda jauh sama UHD pada umumnya ya. Dia tanpa pintu pastinya, karena dia ada sistem di bagian sebelah kanannya. Ini ada tangki solar tuh. Karena dia kiri kanan ya, karena dia di depan. Terus untuk bagian atasnya dia selendangnya masih non Voyager, yang pre Voyager ya. Nah, terus ini ada emblem Scania. Terus ada bagasi ya, ini laci gede PT Mentari Karya Gemilang. Oh, saya masih kurang paham ya. Terus ini ada bannya menggunakan Michelin, velgnya standar dan menggunakan ring dop yang bautnya sudah menggunakan nuts dari Scania asli. Guys, untuk warna liverynya di sini berwarna gold ya, dark gold berpadu dengan oranye dan striping abu-abu, beserta ada warna hitam pudar beserta gradiasi. Nah, karena dia sasis K410 sudah pasti dia tronton ya. Itu guys, 8x2. Nah, ini dia ban belakang, ban depan. Untuk ban yang lifternya itu dia sama seperti ban depan, full spec ya, sama. Menggunakan ring standar, ban Michelin juga, ring dop, dan menggunakan nuts ori Scania. Untuk yang ban belakangnya dia tidak menggunakan nuts ya. Itu guys, dia hanya baut terbuka. Untuk hubnya dia original dari Scania. Ini untuk bagasi laci penyimpanannya gede banget ya, luas sekali, ganteng. Ini ada hashtag ngopi on the bus, ini karena pernah dipakai buat bis ngopi di sana ya. Gitu guys. Nah, ini pintu darurat ya, seperti pada bis pada umumnya. Momennya agak berisik ya karena kita ada di area mesin. Nah, itu tampak belakangnya dia sama seperti UHD pada umumnya ya. Dia ada stiker pariwisata PT Mentari Karya Gemilang, nomor telepon ada Adiputro juga, logo Adiputro. Terus Universitas Muhammadiyah Jember, beserta ada reflektor, terus ada DR2486. Mungkin ini legalitas ya. Terus ini ada UMJ Trans. Lambang Scania, terus ada airhole-nya ditambah dengan dashboard bar. Untuk livery belakangnya dia tegas ya. Untuk perpaduan warnanya juga senada. Lampu belakangnya standar, dia tanpa muffler karena rata-rata sasis premium tanpa menggunakan muffler ya. Gitu guys, alias mufflernya tersembunyi. Nah, gitu guys. Untuk tampak dari sebelah kirinya seperti ini. Nah, ini ada tempat air filter, terus ada ini tempat masuknya udara, ini ventilasi. Terus untuk sebelah kirinya nggak beda jauh, dia ban kiri kanannya full spec semuanya sama, ini bagasinya, terus livernya juga sama, ada stiker ngopi on the bus, semuanya sama. Gitu guys, coba kita pindah ke depan.
Nah, ini untuk pintu depannya dia sudah full automatic atau menggunakan hidrolik ya. Entah pakai dinamo, entah pakai hidrolik. Tapi kelihatannya dia menggunakan hidrolik ini ya, sepertinya ya. Dan yang belakang dia menggunakan standar ya, Pak. Itu belakangnya, gitu guys. Wah, ganteng banget ya. Jadi tadi di sini itu dari Tangkuban Perahu. Terus saya kurang tahu ya dia nginep di mana, tapi kemarin tuh ada rumor katanya dia ke Great Asia Afrika, ke Tangkuban Perahu. Entah sekarang mau kemana lagi, tapi yang sekarang ini mungkin ada kemungkinan dia bakal ke Great Asia Afrika atau bakal turun ya, gitu guys. Wah, ganteng banget ya. Kita nggak bisa review ke dalam ya karena ini bis pariwisata, banyak barang-barang pribadi dari penumpang pasti sama kru tidak boleh ya, karena di atas masih ada barang-barang penumpang. Karena di sini hanya singgah untuk makan siang, gitu guys. Wah, nih untuk perbedaannya dari ketinggian UHD sendiri itu lihat ya. Wah, tingginya beda jauh ya. Ini yang sebelah kanan ini dari SGH Trans, dari karoseri Putra, bodinya Jetbus 3S HDD ya. Dan ini menggunakan sasis Hino sepertinya ya. Nah, tapi dari kelihatan sini udah beda jauh ya tingginya ya, udah sangat tinggi ya. Cuman posisinya yang UHD ini lagi turun suspensi ya, lagi diturunin karena posisi parkir nggak mungkin dong dinaikin gitu guys. Untuk penggunaan suspensi sendiri bisa naik turun, saya kurang tahu jelas bagaimana, tapi yang saya ketahui itu dapat membantu armada ketika mau melewati medan-medan yang terjal seperti mau naik kapal atau lewat pegunungan. Itu menaikkan turunkan suspensi itu dapat membantu ya, karena bisa mempermudah melewati jalur tersebut, apalagi dengan berbodi UHD yang tinggi gini ya, gitu guys. Mantep banget. Nah, ini kita di grid lagi di Grafika ya, dan kita sambil lihat hunting sedikit-sedikit ya bersama squad Cicahem. Ini manusia-manusia atau kawan-kawan dan rekan-rekan yang biasa kita ngobrol di terminal Cicahem ya. Asik banget ya. Nah, di situ tuh ada yang spesial tuh. Itu ada Bulan Jaya Putra. Bulan Jaya Putra, Bulan Jaya apa sih? Bulan Jaya Purnama. Oh, ya Bulan Jaya Purnama. Ini bis wisata lama ya. Tergolong bis wisata lama dan bertahan sampai sekarang. Itu depannya menggunakan sasis Scania juga tuh. Tulisannya terkacanya Opticross tuh. Keren ya. Oh. Wah, tuh lambang Scania-nya ya. Kita kesana yuk, coba lihat. Wah, lihat ini posisinya mau parkir. Wah, mental-mentul. Posisi suspensi lagi dinaikkan. Ini menggunakan bodi Jetbus 2. Kita coba lihat-lihat dikit-dikit yuk. Mantep nih, ganteng nih soalnya nih. Tapi sebelum lihat BJP, mending kita habis beresin dulu yang di UHD ini ya. Kita review sinematik dulu. Langsung kita pindah ke Bulan Jaya Purnama ya. Mantap. Kita review sinematik dulu. 1, 2, 3. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Nah, setelah kita review dan sinematik unit ganteng ini, clean ya, ganteng, suas pokoknya. Kita langsung lihat ke Bulan Jaya Purnama Scania K360 berbodi SHD JB2 ya. Kita review dulu pelan-pelan, dikit-dikit. Yang penting hasilnya mantap. Kita review dulu. Yuk, mantap. Langsung ke unit. Nah, kita sudah berada di unitnya nih. Ini adalah Bulan Jaya Purnama
dengan kode BJP11 menggunakan sasis premium dari asal Swedia yaitu Scania. Wah, ini yang tadi itu kita review adalah Scania K410. Nah, ini yang kita review sekarang adalah Scania K360 JPM. Sasisnya juga dia itu space frame pastinya, dan juga pastinya balon. Mana ada sasis premium pakai per ya. Kita coba review langsung unitnya pelan-pelan. Gitu guys. Kita review dulu yuk. Wah, ini kelihatan dari jauh udah ganteng banget ya. Udah, kita langsung review aja. Ini dari tampak kowal depan dia Jetboost 2. Kowalnya original, semuanya original, hanya lampunya custom sudah di blackout pilar. Sudah di blackout ya, sudah di custom. Cuman dia untuk bagian multi reflektor dia tidak dicat hitam, jadi dia masih menggunakan bola lampu standar. Biasanya kan kalau yang dicat multi reflektor kan udah ganti ke LED ya, lampu yang sorot. Guys, untuk bagian fog lampnya standar sudah di spotlight warna kuning juga. Terus ada lampu EDRL beserta variasi yang bawah itu ada wing lamp 2 biji sama tow strap dan plat nomor variasi, plat JDM ya disebutnya ya. Terus lanjut ke bagian strobo, dia strobonya yang 4 tumpuk, yang 1 baris 4 tumpuk. Terus ada running text beserta boneka, ada stiker bukan bis artis, dan ada di sebelah kirinya itu ada VVIP tamu negara, ada plat nomor juga. Ada stiker di bagian kaca kirinya itu build with balance and harmony, sablong sama lewawa. Mantep. Untuk di bagian topnya sama, dia Jetboost 2 SAD standar. Untuk di bagian spionnya dia di lampunya ada dipasang spotlight minyak atau spotlight yang bisa berubah warna ya. Terus di bagian topinya ini dia ada stiker bintang 5 beserta ada tulisan OptiCruise karena dia sudah sasis K360 yang terbaru menggunakan transmisi OptiCruise alias Matic. Untuk di bagian kaca atasnya ada Airbus Z K360 360 doang ya. Nah, itu variasi ya. Untuk ada stiker pariwisata Rahayu Mesari, ada strobo 4 tumpuk 1 baris. Wah, ganteng banget ya. Terus kita review lagi untuk bagian sebelah kanannya. Ini dia ada pintunya ya. Tuh, dia menggunakan pintu. Terus untuk di bagian penyimpanan bahan bakar sama seperti Scania pada umumnya kiri kanan. Terus untuk di bagian sadangnya dia Jetboost 2 standar, ada emblem Jetboost. Terus untuk nomor lambungnya BJP11, di atasnya ada emblem Scania. Untuk velgnya sendiri dia menggunakan velg aluminium alloy dari merek Alcoa. Untuk bannya dia BF Goodrich ya. Gitu guys. Untuk variasi dari velgnya sendiri itu dia menggunakan ring dop. Nutnya sudah chrome. Terus ada ring dop yang tulisan Scania yang berwarna merah di outline warna hitam ya. Wah, jadi gagah ya. Terus untuk bagasinya dia standar ya, tinggi SAD. Nah, untuk liverynya BJP sendiri itu dia perpaduan warna hitam, kuning, merah, dan oranye. Untuk lambangnya tuh Bulan Jaya Purnama. Wah, ada gambar bulan sama burung ya. Itu guys. Untuk bagian ban belakangnya itu dia menggunakan wheel dop Laksana ya. Agak berisik. Ini wheel dop Laksana ya, dia tuh chrome ya. Untuk di bagian kacanya dia ada stiker Scania K360 OptiCruise beserta lambang burung griffin, tulisan Air Suspension Ultimate Ride. Wah, itu bener ya, Ultimate Ride ya, karena memang super duper nyaman. Untuk di bagian belakang dia emblem Scania gede terpampang ya. Karena itu identitas ya, ganteng banget. Kita coba review di bagian belakangnya sedikit-sedikit ya. Nah, untuk review bagian belakang coba kita turun yuk. Nah, untuk bagian belakangnya sendiri ini dia di atasnya tuh ada tulisan Rahayu Mesari Pariwisata Scania, ada emblem Adiputra tapi diganti jadi Black Griffin. Untuk air hole-nya sama, strip 3 Scania Adiputra logonya, ada banner juga ditutup. Ya, tulisan Bulan Jayanya ditutup. Tulisan Scania Jowo. Untuk lampu belakangnya Jetboost 2 yang sudah di spotlight hitam atau di smoke ya. Bahasa kerennya gitu ya. Untuk variasi sendiri dia menggunakan plat JDM belakang, terus ada kepet kecil, build with balance and harmony, sablong sama lewa, sama seperti di kaca bagian depan ya. Itu guys. Ada gantungan biskota. Untuk muffler sendiri dia sudah menyatu dengan muffler ori bawaan Adiputro. 4 biji semuanya nyala ya. Kalau nggak salah tadi soalnya ada kerasa panas ya. Nah gitu guys. Kita coba cek bagian kirinya. Untuk tampak bagian kirinya sama seperti bagian kanan ya, gak beda jauh. Livernya ada emblem Scania. Oh, ini ada tambahan nih untuk kepet bagian bawahnya ini. Gelap ya. Nah, ini ada tulisan emblem Scania. Ada emblem Scanianya. Ganteng. Velgnya sama, full spec kiri kanan sama. Untuk pintu tengah. Nah,
Sebenarnya bisa pintu belakang, cuman lebih mantep pintu tengahnya, lebih elegan kelihatannya ya. Stikernya juga sama, logo Bulanjaya sama, semuanya sama, cuman di bagian kiri tidak ada nomor lambung BJP 11 ya. Itu guys, wah ini ganteng banget ya. Wah, kita kembali ke bagian depan. Ini untuk tampak bagian depannya. Wah, ganteng sekali ya. Luar biasa. Kali itu kita sinematik aja yuk. Untuk unit Bulanjaya Purnama ini guys. 1, 2, 3. Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Now I drive back to an empty room, and it's setting in. Now that your things are gone, oh, what have I done? Was everything worth this? I guess I deserve this. Oh, why do I run whenever I'm hurting? I guess I'm still learning how to. Nah, kita tadi udah review Bulanjaya Purnama. Kita kembali lagi ke UHD-nya Jember ya. Sekarang rencananya unit ini mau langsung menuju Great Asia Afrika guys. Kita ikuti saja dan kita lihat bagaimana UHD ini melewati rintangan dari jalur Lembang. Dijamin ya dijamin gimana ya sih, kurang paham. Tapi ini udah persen mau berangkat, TL-nya udah siap-siap, pesertanya sudah pernah masuk semua. Kita akan langsung menuju berangkat ke Great Asia Afrika. Kita akan diikuti sampai habis. Mantap ini. Yuk lanjut. Nah ini UHD UMJ sudah lepas dari Grafika menuju ke tempat selanjutnya, itu di Great Asia Afrika ya rencananya ya. Kita nyusul yuk, kita ngoyot dari belakang. Mantap. Ganteng banget ya UHD ya kalau mau belok ya. Spos. Kita mundur dikit. Kita sambil foto thumbnail. Wah beloknya ganteng. Widih. Mantap Iki, mantap Iki. Untuk BJP kita tinggal dulu karena konten utamanya ini ya, UMJ ini konten utamanya. Yuk kita langsung berangkat yuk. 1, 2, 3. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Nah ini Universitas Muhammadiyah Jember UHD, ternyata dia isi solar dulu guys. Iya mantap. Langsung berangkat lagi habis nyolar. Wah mantap ganteng. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold
I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought. Wah, langsung skip ke Great Asia Afrika di farmhouse. Wah. Di sini pesertanya wisata dulu di farmhouse ya. Nah, posisinya ini kayaknya langsung ke alun-alun Bandung. Mungkin kita mengikuti Unmuh sampai sini. Jadi kita langsung ke Cahum. Gitu guys. Mantap. Nah, ini rombongan udah mau pulang. Duh, malas ngeliatnya juga. Udah sering di Cahum ya. Nah, jadi udah lihat tadi reviewnya dari Grafika Cikole sampai sini. Mungkin sampai sini saja videonya ya. Iya, betul. Capek-capek ya. Iya. Waktunya pulang ke Cahum ya. Iya, betul. Kita pantau 27 Trans. Ini ngeri. Aduh, jangan gitu duh. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Jangan lupa di follow Instagram Adifmu. Jangan lupa juga di subscribe ya channelnya ya. Iya, betul. Jangan lupa follow IG. Ya. Avan 03. Oh siap. Kamu apa? Promote. Aku juga ada nih, Masdi_09. Oh siap. Oke, kalau gitu di follow ya. Itu terima kasih sudah menonton. Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.